Inilah asal-usul Cindaku, manusia harimau di Gunung Kerinci. Jadi guys, bukan Erjel namanya kalau nggak bahas folklore Indonesia. Tapi nih, sebelum gue nemu komen-komen nggak jelas, yang pertama kalau lu mau lanjut nonton video ini, lu harus tahu dulu bedanya mana cerita rakyat, legenda, mitos, sama cerita rekayasa ngarang yang pengen viral doang. Gue sering banget ya angkat kisah-kisah kayak gini, tahu-taunya gue dibilang paranormal, dukun, ngarang cerita. Come on man. Kalau ada satu film animasi kurang bagus, bukan berarti semua film animasi itu kan jelek. Ya sama aja buat orang yang suka angkat cerita horor, cerita rakyat, folklore. Kan gak semuanya kayak gitu. Masa semua orang harus bahas Kapten Amerika, Iron Man, terus yang bahas cerita rakyat Indonesia siapa? Oke, kita lanjut aja nih. Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS adalah hutan yang berbatasan langsung dengan kurang lebih 400 desa di dalamnya. Salah satunya adalah Desa Kerinci. Hutan ini menjadi salah satu hutan terbesar di Sumatera yang kita tahu Indonesia memang memiliki wilayah yang sangat luas. Hutan yang memiliki banyak satwa dan cerita-cerita mitos di dalamnya ini sekarang menjadi tempat wisata dan juga objek sasaran dari para pendaki. Gunung Kerinci adalah gunung berapi tertinggi di Indonesia yang terletak di Sumatera. Dan seperti biasa ya guys, kalau kita dimanapun pasti ada adat istiadat, budaya sendiri itu yang dipunyai oleh masyarakatnya. Di kaki Gunung Kerinci terdapat sebuah legenda kepercayaan tentang makhluk setengah manusia dan juga setengah harimau yang namanya adalah Cindaku. Cindaku adalah sebuah kekuatan seseorang yang memiliki ilmu magis dan juga warisan dari nenek moyang. Sosok asli dari Cindaku adalah seorang manusia yang disebut dengan Tingkas. Tingkas adalah orang-orang yang memiliki ikatan batin yang sangat dekat tuh dengan harimau. Sehingga akhirnya mereka ini menguasai ilmu yang membuat mereka itu dapat berubah menjadi harimau. Tingkas pada masanya sangat berjasa bagi masyarakat Kerinci, terutama nih dalam pelestarian hutan. Tingkas yang merupakan nenek moyang di sana tuh membuat kesepakatan dengan harimau sehingga saling jaga tuh satu sama lain dan ada batasan-batasan yang jelas. Tingkas dapat berubah wujud menjelma jadi harimau. Nah, pada saat itu posisinya adalah Cindaku yang menengahi kedua kaum tersebut. Tingkas bersedia mengikuti kesepakatan tersebut karena di antara kedua belah pihak itu banyak terlibat pertempuran yang menghilangkan nyawa. Kesepakatan menciptakan perjanjian di mana manusia tidak boleh masuk dan mengganggu kawasan yang dihuni oleh harimau. Jika terjadi pelanggaran, maka Cindaku akan turun dan langsung tidak segan-segan menyerang orang yang memang melakukan kesalahan. Hal yang sama juga berlaku bagi harimau. Ketika dia salah dan menyerang manusia yang bukan di kawasannya, maka harimau itu juga akan dihukum. Nah, inilah yang disebut dengan batas-batas yang jelas antara kesepakatan itu. Nah, ada sebuah kisah yang gue pernah baca nih tentang seorang manusia yang memang masih punya ego, dendam, dan ambisi. Ada seorang pemuda yang bernama Martias yang kebetulan dia tuh dapat project untuk buat jalan lah di kawasan TNKS. Kawasan ini merupakan hutan milik Desa Kerinci yang memang masih dihuni oleh para harimau. Proyek ini ternyata bukan dikasih buat Martias doang, tapi pesaingnya Harsa juga diberikan proyek yang sama. Martias sangat semangat dan percaya diri banget dia, pokoknya overconfidence dia akan menyelesaikan proyek tersebut. Mendengar hal itu, Cindaku sebagai penjaga alam, penjaga hutan, gak akan tinggal diam mendengar hal itu. Di hari pertama proyek berjalan, anak buah Martias ternyata ditemukan udah kehilangan nyawa dan di bagian tubuhnya itu juga ada cabikan-cabikan dari harimau. Martias mungkin mikir, oh itu kayaknya kecelakaan aja dah. Tapi ternyata pesaingnya malah mundur dalam waktu yang gak lama. Ya si Martias mikir, lah berarti gue yang menang nih bisnisnya. Jadi gue yang handle semua dong. Di hari kedua, ternyata Cindaku juga memberi peringatan yang sama. Lagi-lagi anak buah Martias harus kehilangan nyawa dengan ciri-ciri yang sama tuh. Ada cabikan-cabikan dari harimau. Bahkan Martias mengartikan hal tersebut bukan sebagai penolakan. Justru dia meng-hire para pemburu untuk menghabisi hewan-hewan tersebut.
Sampai akhirnya Arya Martias itu juga bilang, "Nak, ini mungkin sebuah proyek yang besar, tapi kamu pernah mikir kayak gini nggak? Bisa aja ini jadi bom waktu untuk merusak masyarakat di desa Kerinci. Misalnya bendungannya jadi rusak, terus juga ekosistem alamnya jadi tidak terjaga dengan baik." Sampai akhirnya semakin banyak gerombolan harimau yang menyerang para pekerja dari Martias. Nah, cerita ini bukanlah tentang penyerangan harimau dan lebih sebetulnya kepada kerusakan lingkungan yang menyebabkan habitat dari harimau ini jadi terancam. Yang akhirnya ujung-ujungnya akibatnya menyebabkan masyarakat sekitar jadi juga terganggu. Bagi masyarakat Kerinci, harimau itu bukanlah satwa yang memang dilindungi oleh pemerintah saja. Tapi sebagian warga beranggapan kalau harimau itu mempunyai kisah yang panjang dengan nenek moyang mereka di Kerinci. Kuatnya hubungan masyarakat dengan harimau ya kalian bisa lihat aja dah kalau misalnya kalian berunjung ke sana, ke desa-desa yang ada di sekitar Gunung Kerinci. Well, nextnya kita bahas apa lagi? Boleh banget komen kasih masukan ke gua.